TV Al-Wahab. Hot Inspiration. Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. India itu merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, merdeka. Amerika merdeka mengusir penduduk asli. Australia mengusir penduduk asli. Indonesia tidak, mengusir penjajahnya. Hanya Indonesia. Ada yang mengatakan banyaklah negara yang mengusir penjajah seperti Vietnam, Aljazair itu sudah menjadi negara mau diinvasi, diusir. Kalau Indonesia dari belum ada menjadi ada itu dengan cara bersatu usir penjajah. Ketika proklamasi kemerdekaan tahun 45, negara baru berusia 3 bulan. Agustus, September, Oktober, November. Pertempuran 10 November di Surabaya harusnya pecah tanggal 9. Pak Nur Rahmat tahu dari mana? Saya mijeti guru saya, didongengi guru saya ikut perang. Saya diledek, kowe penak dadi prajurit untuk beras 18 kilo. Bayaram genep, aku ndek mau melu perang, nangkap tank kayak Inggris, ora iso nyopir, tak lapi sarung. Sambil saya pijet guru saya di Lasem, bercerita pada saya, perang itu jane tanggal 8 malam songo. Kenapa mundur tanggal 10 November? Bung Tomo matur Ki Hasyim Asy'ari, Bapak TNI Jenderal Sudirman, yang paru-parunya tinggal separuh, badannya hanya tinggal kulit membalut tulang. Panglima TNI ini penasihatnya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim dawuh teng Bung Tomo, Yai, Syekh, mangke dalu badhe kula awiti perang. Ojo kau bengi, jangan nanti malam Tomo. Kalau kamu perang nanti malam, tidak akan menang menghadapi Inggris. Karena Inggris mempunyai kapal induk dari Lamongan sampai Selat Madura. Di atas kapal induk ada pesawat terbang. Kalau menjatuhkan bom di Surabaya, terbakar nanti Surabaya. Yang kamu bawa prajurit Madura, gawanane celurit. Apa ana celurit iso gantol montor mabur? Tunggu Tomo. Dos pundi Syekh? Angger Kiai Cirebon durung rawuh, aja mbok awiti perang. Sinten Syekh? Kakang Mas Kiai Abbas saka Buntet. Mbae. Pak Fuad Hasyim. Hadratus Syekh Kiai Hasyim durung rawuh, aja mbok awiti perang. Onten napane Syekh? Kiai Abbas dinteni. Kiai Abbas iku nek dalu ora kersa sare. Kuwatir nek atine pedhet hubungan karo Gusti Allah taala. Tingkat makame dudu makam syariat. Ora mung trimo ahlu thariqah ning ahli hakikat. Kiai Abbas iki mlebu nang dawuh Kanjeng Nabi. Innalillahi rijalan lau aqsamu 'ala Allahi la abarrahum. Gusti Allah kagungan senopati gagah. Angger ngrenon donga mesti kabul. Patah tumbuh silih berganti. Amin. Mbah Abbas saking Buntet dinteni kalih Mbah Hasyim tanggal 9 mandap teng stasiun Semut. Malam 10 perang digerakkan. Inggris berani berkata, negara baru merdeka 3 bulan. Musuh saya raja lautan. Mana mungkin kamu bisa menang? Kamu punya senjata rampasan. Kamu punya prajurit baru terlatih kemarin. Ini sudah profesional. Apa yang terjadi? Inggris yang memperkirakan menang dadi kaya kucing diraupi. Ngertos kucing tiang ke Cirebon? Malu Inggris. Karena dalam pertempuran itu Inggris kehilangan Brigadir Jenderal Malabe. Perang niku nek kelangan sersan, pangkat kula niki sersan, Bribtu. Bribtu Nur Rahmat gugur kecil. Ora urip kesatuan. Upacara militer mawon boten perlu Kapolres, serahno Kapolsek. Kapolsek wani wakilan soalnya sing mati Bribtu. Sing mati Brigadir Jenderal Malabe horek Inggris. Negara merdeka lagi 3 sasi. Dikira timun musuh. Duren. Ternyata kekuatan rahasianya di mana? Nuwun sewu, Hadratus Syekh Ki Hasyim dawuh, ojo awet-awet perang, nek Buntet durung rawuh, ora tau sare,
Iki ora tau sare. Muga-muga mandap malih abdal-abdale. Amin. Boleh selesai Sunan Gunung Jati dengan tugas-tugasnya. Tapi mudah-mudahan kader-kader Cirebon, Kasepuhan dan Kanoman akan tetap menghadirkan orang-orang terhormat yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. TNI umurnya belum 1 bulan, ya kan? Tiba-tiba dapat informasi, saya ulangi bukan TNI waktu itu kan, bukan sekarang TNI ya. Dapat informasi bahwa sekutu akan mendarat di Surabaya. Lah bayi kan, 1 bulan ini masih bayi kan. Bingung, Pak Dirman lapor kepada Bung Karno dan untuk minta kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di sini untuk solusinya apa. Dan Kiai Hasyim Asy'ari tidak langsung menjawab, sholat istiqoroh dulu ya. Sholat istiqoroh, kemudian ditentukanlah fatwa jihad. Nah kemudian seharusnya serangannya itu pada tanggal 9 November. Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan kita tunda dulu menunggu singa Jawa Barat. Yang dikatakan singa Jawa Barat itu adalah Kiai Abbas Siddiq Mbah Mukayyim dari Buntet Cirebon. Jadi bukan hanya dari sini saja, itu gabungan semuanya. Semua alumni dari sini yang kurang lebih 20 ribuan Pak ya, yang sudah nyebar itu datang lagi ke sini semuanya untuk bersama-sama melakukan perlawanan. Dan perlawanan yang heroik tersebut itu yang memimpin, beliau yang punya ide dan memimpin didelegasikan kepada Kiai Abbas dengan doa-doanya. Itulah yang dikatakan bahwa bangsa ini nggak takut mati. Kalau dihitung ada sekitar 60 ribu ya, 60 ribu korban. Bahkan di sini saya ingatkan sebagai Panglima TNI bahwa yang membunuh Jenderal Pahlavi itu bukan TNI, santri itu yang bunuh. Yang menurunkan bendera di oranye, Pak Din, itu bukan TNI, santri juga yang merobok birunya menjadi merah putih. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap
merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran hebat pertama-tama antara pasukan Inggris Sekilas tampak pesawat pembom tempur RAF Mosquito. Asap mengepul dari desa yang baru dibom oleh pesawat tempur tersebut. Pembakaran ini menandakan baru saja terjadi pertempuran. Sejarah mencatat, asal mula pertempuran Ambarawa adalah ketika militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigjen Battle pada 20 Oktober 1945. Pihak Republik Indonesia memperkenankan Battle untuk mengurus peluncuran pasukan Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi 19.000 interniran sekutu yang berada di kamp Banyu Biru, Ambarawa, dan Magelang. Tetapi, ternyata pasukan sekutu diboncengi oleh orang-orang Nika. Mereka bahkan mempersenjatai para tawanan tentara Belanda. Hal ini menyulut kemarahan TKR yang sejak awal curiga bahwa Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Maka sejak 26 Oktober 1945, pecahlah pertempuran antara TKR dengan tentara Inggris. Pertempuran sempat berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigjen Battle di Magelang pada 2 November 1945. Pertempuran kemudian merembet ke Ambarawa. Pada 20 November, pecah insiden antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pasukan Inggris di Ambarawa. Esok harinya, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pertempuran kembali berkobar pada 22 November saat pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pada 26 November, Letkol Isdiman, Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman, langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan nafas baru. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Sejak saat itu, situasi pertempuran berubah semakin menguntungkan pihak TKR. Pada 12 Desember, pasukan TKR bergerak melakukan puncak serangan. Dalam kurun waktu 1,5 jam, mereka sudah berhasil mengepung kedudukan musuh. Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah merasa terdesak berusaha untuk memutuskan pertempuran. Pada 15 Desember, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Ini adalah kemenangan besar bagi Tentara Keamanan Rakyat di bawah pimpinan Kolonel Sudirman yang kelak menjadi Panglima pertama Tentara Republik Indonesia.